Selanjutnya, kita akan membahas RAK untuk kehilangan data yang lebih dari satu. Nah, ini kehilangan data 2 ya, ada 2 data yang hilang. Sama contoh kasus seperti contoh kasus yang pertama, tapi dengan 2 data yang hilang, yaitu di campuran makan B yang kelompok umur 3, kita misalkan dengan H2, dan campuran makanan yang D dengan kelompok umur H1. Kelompok umur 2, kita notasikan dengan H1 ya. Jadi yang hilang adalah di H1 dan H2 ini. Dan tentu saja jumlah kelompoknya dan jumlah perlakuannya sudah disesuaikan ya, dan jumlahan umumnya juga sudah disesuaikan dengan berapa banyak data yang hilang ini. Nah, langkah yang pertama kita lakukan untuk kehilangan data lebih dari satu dalam percobaan RAK. Sama, kita juga akan menduga nilai H1 dan H2, tapi melalui beberapa iterasi sebagai berikut. Yang pertama akan kita hitung dulu nilai dugaan untuk H1, yaitu 13/3. 13/3 yaitu ini. 13/3 itu adalah jumlah perlakuan perlakuan yang mempunyai kehilangan data H1. Nah, yang ini ya, campuran makan D ini kan jumlah perlakuannya 13 dibagi dengan berapa banyaknya data yang ada 3, berarti 13 dibagi 3. Ditambah jumlah kelompok yang datanya hilang, yaitu H1. Nah, ini ada 14, berarti 14 dibagi banyaknya data yang hilang, banyaknya data yang ada itu ada 3, berarti 14 dibagi 3 per 2. Hasilnya adalah 4,5. Berarti nilai dugaan untuk H1 adalah 4,5. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dugaan untuk H2. Nah, dengan menggunakan rumus nilai dugaan satu data hilang dan menggunakan nilai H1. Jadi tadi kan sudah kita peroleh nilai H1 dengan rumus seperti ini ya. Kemudian kita akan mencari H2 dengan menggunakan H1 yang sudah kita peroleh, yaitu 4,5. Dan karena H1 itu kita anggap sudah ada, yaitu 4,5, berarti data yang hilang kita anggap hanya H2 saja. Makanya berarti data yang hilang kita anggap hanya 1. Berarti kita bisa menggunakan rumus nilai dugaan satu data yang hilang. Ya. Jadi bisa dibuka lagi rumus nilai dugaan data dengan satu data yang hilang itu seperti ini rumusnya. Dengan tentu saja totalnya itu adalah 74, yang aslinya di sini 74, tapi karena sudah ada H1 yang kita temukan 4,5, berarti 74 ditambah 4,5 totalnya ya. Dibagi ini adalah 4-1 dikali 4-1. Kita peroleh adalah 5,5. Kemudian kita akan menghitung nilai dugaan untuk H1 dengan menggunakan nilai H2 yang ini, H2 sebelumnya. Ini masih iterasi yang pertama. Iterasi pertama untuk H2, ini iterasi pertama untuk H1. Nah, kita peroleh H1 dengan menggunakan nilai H2 yang ini. Dengan menggunakan rumus nilai dugaan satu data yang hilang juga, kita peroleh 3,17. Kemudian iterasi kedua untuk mencari nilai dugaan H2, kita menggunakan nilai H1 yang sebelumnya itu 3,17, kita peroleh 5,65. 5,65. Kemudian iterasi yang kedua untuk menduga H1 dengan menggunakan nilai H2 sebelumnya yaitu 5,65, kita peroleh H1-nya di iterasi kedua ini adalah 3,15. Kemudian di iterasi ketiga kita akan menduga nilai H2 dengan menggunakan nilai H1 yang sebelumnya yaitu 3,15. Kita peroleh nilai H2 iterasi 3 adalah 5,65 dan nilai H1 iterasi ketiga juga 3,15. Nah, di sini sudah kita lihat ada kekonsistenan dari nilai H1 dan H2 ya. Jadi misalkan kita lakukan iterasi-iterasi selanjutnya pun kita akan memperoleh 5,65 untuk H2 dan 3,15 untuk H1 ya. Nah, dengan demikian nilai dugaan tersebut dapat menggantikan H1 dan H2, yaitu H1 digantikan dengan 3,15 dan H2 digantikan dengan 5,65. Nah, kita masukkan ke tabel sehingga tabelnya jadi seperti ini. Jumlah kelompok menyesuaikan ya karena sudah digantikan HH-nya. Nah, jumlah perlakuan juga menyesuaikan karena H1 H2-nya juga sudah digantikan dengan nilai dugaan tersebut. Begitu pula dengan jumlahan umumnya juga
menyesuaikan. Nah, setelah data ini lengkap, kita bisa melakukan analisis data, yaitu menghitung FK, yaitu 428,49, JKT 85,36, lalu JKK 5,37, JKP 64,5, JKG 15,49. Nah, setelah kita menemukan ini, kita melakukan analisis data, kita akan menghitung nilai bias untuk jumlah kuadrat perlakuannya dengan rumus agak sedikit beda, tapi sebenarnya ini prinsipnya sama ya, dengan rumus dari nilai bias di jumlah kuadrat, nilai bias untuk jumlah kuadrat perlakuan dengan data yang hilang hanya 1. Nah, kalau data yang hilang 2 berarti biasnya itu sama dengan B1, atau ini adalah jumlahan kelompok di data H1 yang hilang. Itu 14. Dikurangi T-1 yaitu 4-1 dikalikan Y1. Y1 adalah nilai dugaan untuk H1. Tadi kan 3,15 H1-nya. Baru dikuadratkan. Nah, ditambah B2 ini adalah nilai jumlah kelompok untuk data kedua yang hilang, yaitu H2, yaitu 18, dikurangi T-1 yaitu 4-1 dikali Y2. Y2 ini adalah nilai dugaan untuk H2 yaitu 5,65, baru dikuadratkan, baru dijumlahkan dan dibagi dengan 4 dikali 4-1. Jadi misalkan kalau datanya ada 3 berarti ditambahin lagi dengan B3 dikurangi T-1, Y3 dikuadratkan. Seperti itu ya, dan seterusnya. Kita peroleh 1,82 untuk nilai bias untuk jumlah kuadrat perlakuan. Nah, derajat bebas galat dan derajat bebas total itu dikurangi 2 karena ada 2 data yang hilang. Kalau ada 3 data yang hilang berarti dikurangi 3. Tadi yang hilangan data tunggal itu hanya dikurangi 1 karena hanya 1 data yang hilang ya. Nah, setelah itu kemudian jumlah kuadrat perlakuannya dikurangi dengan nilai bias tadi 1,82, berarti harusnya 64,5. Yang tadi ya sudah kita hitung ini 64,5 JKP-nya, tapi karena dikurangi nilai bias yaitu 1,82 berarti jadi 62,68. Kemudian ini apa sih, jumlah kuadrat total itu juga menyesuaikan, yang harusnya tadi 85,36 tapi menyesuaikan menjadi 83,54 karena sudah dikurangi nilai bias ini ya. Lalu kita hitung kuadrat tengah kelompok perlakuan dan galat, kita peroleh ini dari ini dibagi ini diperoleh dari ini dibagi ini, dan yang ini diperoleh dari ini dibagi ini. Kemudian kita cari F hitungnya yaitu KTK dibagi KTG. Kalau F hitung yang perlakuan berarti KTP dibagi KTG. Ini hasilnya. Kemudian F tabelnya ini V1, V2, V3-nya berbeda dengan yang tadi, yang datanya lengkap ataupun datanya hilang 1. Jadi kita lihat lagi tabel untuk F 5% dan 1% untuk V1 3, V3-nya 7. Begitu pula dengan F tabel 5% dan 1% untuk F2-nya 3, F3-nya 7. Kita peroleh ini hasilnya sama karena kebetulan V1 dan V2-nya sama. Nah, kesimpulannya adalah karena F hitung kelompoknya 0,81 itu lebih kecil dari F tabel di taraf nyata 5%, 1% jelas lebih kecil ya, apalagi yang 1% jelas lebih kecil, tapi bahkan dia juga lebih kecil dari 5%. Maka kita terima H0 atau kita tolak H1. Berarti tidak ada pengaruh pengelompokan umur domba jantan terhadap bobot domba jantan. Terus karena F hitung perlakuan yang ini itu lebih besar dari F tabel yang di 5%, bahkan lebih besar juga di yang 1%, maka terima H1, berarti minimal ada satu campuran makanan yang berpengaruh sangat nyata terhadap bobot domba jantan ya. Jadinya ini kita lihat kesimpulannya sama dengan kesimpulan di data yang lengkap, data yang hilang 1 ataupun data yang hilang 2 ya. Dengan data yang hilang 1 kita duga, data hilang 1 dan data hilang 2 kita duga nilai dari data yang hilang tersebut.
ternyata menghasilkan kesimpulan yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.